本是拿到少宗主之位，今后再议吧。陈天，随我们来。大比继续。剑老，你想想办法。当麒麟血和龙血是猪血鸭血吗？秘境里遇到打不过的。你身边有一只。Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Lingwu Dalu atau Lingwu Kontinen part 45 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Episode kali ini diawali dengan Penatua Bufan yang menyetujui keinginan Chen Tian untuk mendapatkan jabatan ketua sekte muda dengan caranya sendiri. Bufan juga meminta Mo Wentian untuk segera melanjutkan kompetisi murid inti dan membahas ketua sekte muda di lain waktu. Sebelum Penatua Zuo dan Penatua Bufan pergi, mereka berdua meminta Chen Tian untuk ikut bersamanya karena ada beberapa hal yang harus mereka bicarakan. Beberapa saat kemudian, setelah sampai di sebuah tempat, Penatua Zuo mempertanyakan kenapa Chen Tian malah menolak untuk menjadi ketua sekte muda saat ini. Ternyata Chen Tian merasa tidak nyaman karena pengangkatannya sebagai ketua sekte muda ditentang oleh para penatua dari klan langit. Untuk itulah Bang MC menolak tawaran dari Mo Wentian. Penatua Zuo pun hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya saja sembari berkata kalau Chen Tian terlalu meremehkan Mo Wentian. Penatua Zuo menganggap keputusan Mo Wentian merupakan hal yang mutlak, jadi tidak bisa diintervensi oleh penatua sekalipun. Keputusan Chen Tian menolak jabatan ketua sekte muda tentu saja membuat mereka semakin sulit untuk melindungi Liu Yan dan keluarga Liu. Di satu sisi, Penatua Bufan meminta Penatua Zuo untuk tidak meributkan masalah ini lagi. Lagi pula cepat atau lambat, dia sangat yakin Chen Tian bisa menjadi ketua sekte muda dengan kemampuannya sendiri. Karena nasi sudah menjadi bubur, maka Penatua Zuo juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dia langsung meminta Chen Tian untuk berlatih guna persiapan ujian dunia misteri beberapa bulan lagi. Beberapa saat kemudian di kediamannya, Chen Tian sedikit mengeluh karena ujian pergi ke dunia misteri sangatlah berbahaya. Dengan kemampuannya pada saat ini tentu saja akan sangat sulit untuk bertahan, maka dia pun meminta bantuan kepada Tuan Jian untuk memberikan solusi saat ini. Tuan Jian kemudian keluar dan mempertanyakan apa yang bisa dia bantu untuk Chen Tian. Bang MC langsung berkata kalau pada saat ini dia cukup sulit untuk mempelajari teknik sihir. Selain itu, seni bela diri juga sulit untuk Chen Tian tingkatkan pada saat ini. Untuk itulah Chen Tian meminta bantuan agar Tuan Jian mencari darah binatang cilin level 7 atau darah suku naga guna membuat Chen Tian mempelajari pukulan lengan cilin. Sontak hal ini pun membuat Tuan Jian kesal karena mencari darah binatang cilin atau suku naga tidak semudah seperti menemukan darah babi atau darah bebek. Tapi Tuan Jian punya sebuah solusi di mana menurutnya Chen Tian masih memiliki binatang yang darahnya setara dengan cilin atau suku naga, yaitu Xiaomo. Benar saja, Chen Tian langsung meminta Xiaomo keluar untuk memberikan setetes darah kepadanya. Setelah Xiaomo memberikan setetes darah kepada Chen Tian, Tuan Jian merasakan sesuatu di mana menurutnya identitas Xiaomo bukanlah hewan sembarangan. Di seluruh daratan benua ini belum tentu bisa menemukan hewan seperti Xiaomo.
Tanpa berlama-lama, Chen Tian langsung menyerap darah Xiao Mo ke dalam tangan kirinya. Bang MC tampak langsung merasa kesakitan karena darah Xiao Mo terbilang sulit untuk disempurnakan. Dia pun mulai menerka-nerka, sepertinya darah Xiao Mo memiliki racun yang luar biasa kuat. Tuan Jian kemudian memberikan penjelasan kalau Xiao Mo mempunyai garis keturunan yang tidak biasa. Untuk sementara waktu, Chen Tian memang harus menanggung rasa sakit karena sudah menyerap darah Xiao Mo. Sementara itu di tempat lain, Liu Yan mendatangi Penatua Zuo dan Penatua Bufan yang sedang bersantai. Tampak Liu Yan mempertanyakan di manakah keberadaan Chen Tian pada saat ini dengan nada yang sedikit marah. Penatua Zuo kemudian berbicara kalau Chen Tian sedang berlatih dan memberitahukan kalau dia dan Bufan sudah meminta Chen Tian untuk melindungi Liu Yan di masa depan. Liu Yan terlihat masih berpura-pura kesal sembari berkata kalau Chen Tian tidak perlu melindunginya karena dia masih meminta bantuan kepada sang ayah. Akan tetapi Penatua Bufan berkata kalau Chen Tian adalah anak yang baik, jadi Liu Yan harus sering berkomunikasi dengan Bang MC agar mereka berdua lebih akrab. 我还让他以后去了皇城。陈天或许会对他有所改观。 此次秘境试炼结束后， Liu Yan tampak tidak begitu berharap kepada Chen Tian karena toh setelah ujian dunia misteri, dia akan pergi meninggalkan klan langit. Beberapa saat kemudian terdengar suara keributan yang dibuat oleh King Chen Tian. Bang MC juga tampak mendatangi Penatua Zuo dan Penatua Bufan yang sedang mengobrol bersama dengan Liu Yan. Kedatangan Chen Tian kali ini karena ingin berterima kasih kepada Liu Yan karena sudah meminjamkan pedang kepadanya. Dia juga meminta izin kepada Penatua Zuo dan Penatua Bufan untuk pergi sebentar guna mencari lawan berlatih. 比完了，走了，去了。是个混蛋。 Ternyata dengan menggunakan jubah serta topeng, Chen Tian mendatangi kediaman seorang senior bernama Hu Ye untuk dia jadikan sebagai lawan berlatih. Diketahui Hu Ye adalah orang yang cocok untuk dijadikan lawan berlatih karena Hu Ye mempunyai kekuatan serangan fisik yang cukup kuat. Dari beberapa gerakan terlihat Chen Tian menggunakan kemampuan barunya setelah dia menyerap darah dari Xiao Mo. Bang MC juga langsung melarikan diri setelah dia berhasil melakukan serangan kepada Hu Ye. Setelah Hu Ye berhasil melakukan pengejaran ke tengah hutan, tiba-tiba saja Yu Wuxin juga menghadang lari dari Chen Tian. Yu Wuxin pun langsung bertanya siapakah pria berjubah dan bertopeng di hadapannya pada saat ini. Chen Tian pun kemudian berkata kalau mereka saling mengenal satu sama lain, lalu dia pergi menggunakan teknik teleportasi. Seketika Yu Wuxin menyadari kalau orang yang berada di hadapannya barusan merupakan Bang MC Chen Tian. Yu Wuxin langsung bertanya kepada Hu Ye mengenai kemampuan dari orang berjubah yang baru saja pergi. Hu Ye kemudian menjelaskan kekuatan fisik orang itu tidak kalah dibandingkan dengan kekuatan fisiknya. Selain itu dia juga mempunyai serangan mematikan dari tangan kirinya. Seketika Yu Wuxin menyadari sepertinya Chen Tian sedang mempelajari ilmu bela diri khusus yang membuat ketahanan fisiknya semakin kuat. Dia juga menjelaskan kepada Hu Ye kalau Hu Ye sebenarnya mengenal orang tersebut. Yu Wuxin percaya di lain waktu jika Hu Ye kembali bertarung dengan Chen Tian maka Hu Ye pasti akan kalah. Sontak hal ini membuat Hu Ye kaget dan penasaran siapakah identitas pria berjubah yang baku hantam melawannya barusan. Yu Wuxin kemudian mengajak Hu Ye untuk pergi ke puncak Tianling guna berlatih sebagai persiapan untuk ujian dunia misteri yang akan dilaksanakan 2 bulan lagi. Sementara itu di saat yang sama, Chen Tian pergi ke sebuah tempat di mana dia bisa berlatih dengan tenang. Siapa yang menyangka kalau Chen Tian kembali bertemu dengan Liu Yan yang sedang mandi di tengah kolam. 列起来的那些妖丹，又是你！
Pertemuan Chen Tian dan Liu Yan di dalam gua untuk kedua kalinya ini juga sekaligus menutup episode 47 kali ini ya guys. Mohon maaf ya guys, rada telat upload karena Mimin hari ini lagi kurang fit, jadi nggak bisa cepet nyelesain editan videonya ya. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.